Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Kita bawa hidup kita hadapan Tuhan untuk memberikan terbaik buat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya persilahkan Bapak Ibu dapat berdoa pribadi lepas pribadi, mempersiapkan diri sehingga peribadatan ini berkenan dan Tuhan dimuliakan dalam ibadah pagi hari ini. Setelah dapat berdoa dan bersatu sebentar. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia dari segala Allah. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sungguh tegak dunia tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Amin. Mari saya undang jemaat beri bersama-sama. Kita akan menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan oleh karyanya, karya yang agung dalam kehidupan kita. Karya terbesar. Yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidup kita, dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia. Temukan di dalam-Mu, Yesus. Pujian dari kami Tuhan. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku,
selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar di dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita tunduk kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk karya-Mu yang terbesar dalam kehidupan kami, yaitu karya penyelamatan, di mana Engkau datang ke dunia ini, menebus dosa kami, mati di atas kayu salib. Itu karena kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, untuk karya yang begitu besar, anugerah yang begitu besar pada kami. Pada saat ini Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semuanya itu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami ingin beribadah, mengagungkan Engkau, memuji Engkau, meninggikan Engkau. Dan kami boleh nanti hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mohon pimpinanmu dalam ibadah pagi hari dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati, sehingga kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang oleh berkat damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh rangkaian ibadah kami sedang kuasa-Mu di dalam satu nama Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin, silakan duduk kembali. Pagi ini kita akan disambut oleh Bapak Gembala Sidang. Kami persilakan. Shalom. Mari sejenak kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Ialah yang menciptakan langit, bumi, laut dengan segala isinya, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi jemaat dalam ibadah pagi ini. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, untuk bersekutu dengan Dia. Ya, kami sambut saudara di dalam kasih-Nya, dan inilah minggu-minggu di mana kita akan mengingat akan pengorbanan Yesus. Ya, minggu depan kita
kita akan mengadakan peringatan Jumat Agung, di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya hidup diselamatkan dan hidup di dalam anugerah kasih karunia-Nya. Oleh sebab itu mulai saat ini marilah kita bersama-sama menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya, kematiannya, penebusannya ya di kayu salib. Kita akan mengikuti besok Jumat Agung juga perjamuan kudus ya, supaya melalui peristiwa-peristiwa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus dan kita peringati dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersyukur kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh karena Tuhan datang ke dunia ini dengan kasih-Nya begitu besar. Untuk itu, mari kita bangkit bagi Yesus. Sebagai umat-umat yang tebus, kita kabarkan kebangkitan, kematian Yesus memenangkan kita semuanya. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Hai bangkit bagi Yesus, umat yang ditebus. Angkatlah tinggi-tinggi di salib Kristus, di dalam perjuangan sinis diserang, kuasa dosa musnah, Tuhanlah yang menang. Bangkit bagi Yesus, dengarlah seruannya. Hai bangkit bagi Yesus, dengar seruannya. Detik yang menentukan sekarang inilah, walaupun tak terbilang pengikut kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tetap. Bangkit bagi Yesus di dalam kuasa-Nya. Hai bangkit bagi Yesus di dalam kuasa-Nya. Usahamu sendiri tak ada gunanya, kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap, berjaga dan berdoa supaya siap, berjaga dan berdoa, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Haleluya. Bangkit bagi Yesus untuk mengabarkan akan keselamatannya. Mari saya undang jemaat berdiri, kita kembali bersukacita, memuji Tuhan bersorak-sorai karena Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita. Kalahkan
kasihnya dan Tuhan Allah kekuatan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Yesus Dia baik bagiku. Amin. Setelah duduk kembali, Yesus yang sungguh baik bagi kehidupan kita. Saat ini bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita. Pembacaan firman Tuhan diambil dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ke 25. Singer akan membacakannya. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Lukas pasal 23 ayat 13 sampai 25. Beginilah firman Tuhan. Yesus kembali di hadapan Pilatus. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu melihat sendiri bahwa kamu telah memeriksakannya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu." Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Nyahkanlah dia, lepaskanlah Barnabas bagi kami." Barnabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia," kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu pun kesalahan yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi mereka berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan yang akan dikupas lebih lanjut dalam penyampaian firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta Allah, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Amin. Kita memberikan terbaik buat Tuhan oleh persembahan kita, persepuluhan kita, persembahan khusus kita. Namun semua kita persiapkan dengan menaikkan pujian, "Hidupku Tuhan, kini milik-Mu." Hidupku Tuhan, kini milik-Mu, hidup dalam
sayap imanku makin rapat padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Sucikan aku dalam kerja-Mu oleh kuasa rahmat-Mu. Kau harapanku selama hidupku yang diserahkan padamu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Nikmatku yang tak ada taranya saat di hadirat-Mu Tuhan. Nikmatku yang tak ada taranya saat di hadirat-Mu. Padamu ku dapat berkatalah bagai pada kawanku. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada salib-Mu. Makin rapat angkatlah Tuhan aku pada sisi-Mu. Undang WPI yang bertugas dapat berkantong persembahan. Sehingga rekan berdoa untuk persembahan ini. Mari kita persembahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami.
Pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kasih anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami, sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh datang di rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat ini kami membawa seluruh korban persembahan kami di hadapan Tuhan, yaitu persembahan perpuluhan, persembahan khusus yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberkati dengan tangan-Mu yang kudus. Engkau mengurapi setiap rupiah yang sudah terkumpul saat pagi hari ini. Engkau sucikan dan kuduskan Tuhan, sehingga semuanya ini boleh berguna untuk pelabaran kerajaan surga di tempat ini. Dan biarlah Engkau Tuhan Yesus yang akan memberkati setiap jemaat-Mu yang boleh memberikan dengan sukacita dan tulus hati. Terima kasih Bapa, kami persembahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukannya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tibanya kita mendapatkan berkat melalui firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, pikiran kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat bagi kita, dan kita bukan hanya sebatas menjadi pendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku untuk firman, dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan dengan menaikkan pujian, pribadi yang mengenal hatiku. Mari, kembali kami undang jemaat beri bersama-sama, kita pujikan pujian dengan sungguh-sungguh sebagai persiapan kita mendapat berkat firman Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan bagaikan padang yang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitulah jiwa kami Tuhan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, kan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai, rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menanti
pribadi yang mengenal hatiku hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, tanpa waktu untuk lebih dekat lagi padaku, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Waktu saatnya saya berangkat pada apa yang namanya firman Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, tanpa waktu lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu, untuk kami dapat menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan memberkati kami semuanya, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Beri kemampuan, beri hikmat dan pimpinan-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan dari awal hingga akhir ke dalam tangan kuasa-Mu saat pemberitaan firman ini. Dan segala kegelapan roh jahat penghulu udara yang ingin mengganggu, mengacau jalannya firman ini, di dalam nama Yesus kami perintahkan Kau keluar dari ruangan ini. Dan mari Roh Kudus, Engkau berkuasa atas pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah minggu-minggu menjelang di mana kita akan mengingat kasih Tuhan yang besar yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Itu minggu depan kita akan mengingat dan memperingatinya. Dan marilah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seawal ini kita akan memperhatikan firman Tuhan, mengapa Yesus disalibkan, Yesus harus mati untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Ya, di dalam pembacaan Alkitab tadi, di dalam Lukas pasal 23 ayat 13 sampai ayat yang ke-25, di sini dikatakan di dalam bacaan ini Pilatus itu tidak menemukan ya, kesalahan yang dilakukan oleh Yesus, baik sampai menyesatkan rakyatnya sendiri. Ya. Lalu Yesus diberikan kepada Herodes, Herodes pun mengembalikan karena Herodes
pun tidak menemukan kesalahan di dalam diri Yesus. Lalu mengapa Yesus itu disalibkan? Saudara-saudaraku yang dikasihkan, Yesus itu disalibkan ya untuk mengganti tempat Barabas, bukan Barnabas ya. Barabas, dia adalah seorang pemberontak, pembunuh ya, yang harusnya dialah yang dihukum mati, tetapi Yesus menggantikan tempatnya sebagai orang yang terhukum. Itulah pilihan dari orang-orang Yahudi, orang-orang berdosa, orang jahat, ya. Mereka ingin menyalibkan Yesus. Ya. Dalam ayat yang ke-22 tadi dikatakan, tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Ya. Saudaraku, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Namun di sisi lain kita melihat bahwa rencana Allah itu rencana yang mulia bagi umatnya. Ya. Yang sebenarnya kita juga disalibkan ya, karena dosa-dosa kita, ya. Tetapi kita diselamatkan, kita dilepaskan dari hukuman dosa kita dengan digantikan Yesus sendiri menyerahkan hidupnya untuk mati disalibkan. Jadi kematian Yesus itu bukan suatu yang terjadi secara kebetulan, tetapi itu semua menggenapi dari rancangan Allah yang agung. Di mana firman Tuhan mengatakan bahwa karena kasih Allah yang besar, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dengan demikian sebenarnya juga kita juga telah menyalibkan Kristus karena dosa-dosa kita. Itu yang terjadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maka saya ingin memberikan pengertian, dua pengertian saja, supaya tidak bertele-tele, ya, bahwa Yesus mati sebagai pengganti kita. Ya. Yesus yang disiapkan, sudah disiapkan oleh Allah, karena Allah mengasihi kita, orang-orang yang berdosa. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Ya. Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-5 maksud saya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Ya. Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan demikian, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya. Ia memberikan Yesus, anaknya yang tunggal itu, sebagai ganti kita, supaya kita diselamatkan dari kematian kekal. Itu yang diburu, kematian kekal ini, surga ini yang diburu oleh seluruh umat manusia, oleh agama apapun. Ya.
Tetapi semua yang diburu itu kita sebagai umat Tuhan, umat Kristus telah dijamin masa depan kita sampai kekal itu dengan Dia mengorbankan diri untuk mati di kayu salib, menebus kita, melepaskan kita dari kuasa dosa, kuasa kematian, untuk hidup kekal di surga. Ya. Ya. Itulah Yesus menggantikan kita, orang-orang yang berdosa. Ya. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama, ayat yang ke-21 dikatakan, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-21, Dia yang dimaksudkan adalah Yesus, ya, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, kita dibenarkan oleh Allah. Ya. Yesus tidak pernah berdosa, Ia tidak pernah berbuat dosa, tipu tidak ada di dalam mulutnya. Walaupun Ia dicobai sengsara dengan demikian berat, Ia tidak pernah berbuat dosa sampai mati di kayu salib. Bahkan Dia mendoakan orang yang menyiksa Dia supaya diampuni, karena mereka tidak mengerti apa yang mereka berbuat. Ya. Seperti tadi apa yang dikatakan oleh Pilatus, tidak kutemukan kesalahan pada diri Yesus. Maka sebenarnya Pilatus ingin membebaskan Yesus. Ia mati disalibkan untuk menggantikan kita. Itu rencana Allah. Ya, kita orang-orang yang berdosa supaya kita tadi dibenarkan, yang artinya kita diterima oleh Allah kembali. Kita dapat bersekutu kembali dengan Allah, kita sudah diampuni dosanya, sehingga kita menjadi keluarga Allah, menjadi anak-anak Allah. Itu yang sangat luar biasa di dalam kematian Yesus bagi kita semuanya. Sudah harus menghayati, memahami hal ini, bahwa kita semuanya ini adalah anak-anak Allah, ya, anak-anak kerajaan yang seharusnya kita mengikuti akan kehendak Allah, karena kita anak-anaknya. Kita mengikuti peraturan-peraturan Allah melalui firman-Nya yang disampaikan, yang ditulis dalam kitab ini. Yang kedua, Ia juga melepaskan kita dari perbudakan dosa. Kita buka di dalam 1 Petrus ayat yang pertama. 1 Petrus ayat yang pertama, ayat yang ke-18 dan 19. Ya. Yang berbunyi demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercela. Renungkan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kata menebus dari kuasa dosa, dari kuasa iblis,
dari kuasa jahat, itu dalam bahasa aslinya ada 3 makna ya, yang berbeda, yang menerangkan arti kata menebus. Ya. Yang pertama adalah namanya agarisu, yang berarti membeli dari pasar, tempat penjualan budak atau haba. Kalau di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6, kita buka 1 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang ke-20. Dikatakan di sini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Membeli dengan harga yang lunas dibayar. Artinya kita ditebus, dibeli. Ya. Dengan harga yang lunas dibayar. Dengan apa? Dengan darahnya sendiri. Dengan darah Yesus. Yang tadi sudah kita baca di dalam 1 Petrus ayat 18 dan 19. Kita dilepaskan, dibeli dari pasar penjualan budak zaman dahulu itu. Ya. Dan kita sudah dibebaskan, tidak menjadi budak lagi. Ya. Kita sudah tidak menjadi budak dosa. Kita sudah dilepaskan. Kita menjadi orang merdeka yang hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup di dalam anugerah Allah. Yang artinya hidup di dalam kasih kemurahan, perlindungan, tuntunan Tuhan. Ya. Kalau kita mau tahu sebabnya, seharusnya kita mau mengikuti, di mana Allah telah membebaskan kita, mau mengikuti Dia, mengikuti kehendaknya di dalam hidup ini sesuai dengan firman-Nya. Itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, artinya adalah exagorazo, yang artinya membeli, membawa keluar. Membeli dengan membawa keluar. Oleh Yesus, sang budak boleh dibebaskan, ya, boleh merdeka dari keadaannya sebagai budak, ya, sebagai hamba, bebas. Di sini artinya bebas dari kutuk perbudakan, ya, kutuk dosa, kutuk Taurat itu sendiri, ya, yang bebas dari pemberhambaan dosa. Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Kita buka supaya saudara paham. Ya. Galatia pasal 3 ayat 13. Di situ dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk. Kutuk tadi, kutuk perhambaan, kutuk budak, kutuk dosa tadi. Hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Ya. Saya perhatikan hal yang demikian ini. Ya. Dan kita sudah tidak menjadi budak dosa lagi. Kita orang bebas, orang merdeka yang hidup di dalam kemurahan Allah, anugerah Allah. Yang ketiga, lutro, yang artinya harga telah dibayar lunas. Ya. Oleh Yesus sang budak oleh dibebaskan untuk
merdeka dari keadaan yang sebagai dosa tadi. Ya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah menyerahkan dirinya, ya, meletakkan dirinya sebagai ganti untuk melepaskan atau menebus kita dari budak dosa. Ya. Arti budak dosa itu hidup kita yang dulu yang dikendalikan oleh dosa. Pikiran, perbuatan kita selalu perbuatan dosa. Kalau saudara mengingat-ingat saat saudara belum bertobat, apa saja yang saudara perbuat, baik saudara di dalam rumah tangga, baik dalam bekerja, pikirannya hanya mencari yang tidak halal. Ya. Benci dengan orang, syirik dan semuanya. Pikiran dan perbuatan kita dosa. Itu kita sudah dilepaskan dari kuasa itu semuanya. Ya. Kita mempunyai pikiran-pikiran yang baik, yang mulia, yang kasih, seperti dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Memikirkan yang mulia, yang kasih. Pikiran-pikiran yang di atas. Itu artinya begitu. Pikiran Allah itu baik, Allah itu mulia, Allah itu mengasihi. Itu pikiran-pikiran yang di atas, yang memuliakan Tuhan, itu begitu. Ya. Dan saudara-saudaraku, itulah sebenarnya kita dulu budak dosa. Hidup di bawah kuasa dosa. Dan Yesus telah menempatkan dirinya di kayu salib, menyerahkan hidupnya untuk menggantikan kita yang sebenarnya hidup di dalam kematian kekal disalibkan itu. Sebenarnya kita, ya, Yesus menyerahkan dirinya agar kita bebas, lepas, merdeka dari kuasa dosa yang membawa di dalam kematian kekal, di dalam neraka. Dan kita ditempatkan dalam kasih karunia Allah, di dalam anugerah Allah yang penuh dengan damai sejahtera Allah. Yang artinya kita hidup itu di dalam pemeliharaan Allah hidup ini. Kita dilindungi, dituntun, dibimbing. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, itu hidup kita begitu. Kalaupun saatnya Tuhan memanggil atau Tuhan datang kedua kali, kita pun ditempatkan yang mulia, yang amat mulia, yaitu di Yerusalem baru, surga yang kekal. Sebab itu pengharapan kita adalah pengharapan yang pasti kalau kita mengenang, mengingat akan pengorbanan Yesus. Begitu besar kasih Allah akan saudara dan saya. Sehingga hidup ini hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang harus kita perbuat? Setelah kita dibebaskan dari semuanya itu, dengan kematian, dengan darah Yesus, kita dilepaskan dari kuasa jahat, kuasa dosa, kuasa kematian. Apa yang harus kita perbuat sekarang untuk membalas kemurahan Allah yang diberikan kepada kita? Ya. Mari bersama-sama saya mengajak saudara menyerahkan hidup kita kepada Dia sepenuhnya untuk kemuliaannya. Ya. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan melakukan firman Tuhan sebagai orang yang taat kepadanya. Setialah kepada Tuhan. Bahkan dikatakan kalau dalam kitab Wahyu, setia sampai mati. Ya.
Jangan kita patah di tengah jalan hanya karena dunia ini, ya, karena harta, karena kedudukan, karena cinta yang tidak seiman. Ya, kita tinggalkan kemurahan Allah itu demi dunia yang membawa kita di dalam penderitaan mati kekal. Ya. Kita akan akhiri khotbah pada pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Roma pasal 6. Kita buka semua Roma pasal 6. Saudara perhatikan bersama-sama, ya. Ayat yang ke-12 dan selanjutnya sampai 14. Inilah yang harus kita. Roma pasal 6 ayat 12 mengatakan demikian. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14 terakhir, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya. Dosa memang tetap bekerja, akan mengintai kita, akan menjatuhkan kita dengan segala caranya. Tetapi pesan dari firman Tuhan, kita yang sudah dilepaskan dari dosa, marilah hidup kita untuk kemuliaan Allah. Jangan kita berbuat dosa lagi, sekecil apapun. Ya. Karena dosa itu seperti ular, rentet panjang sekali. Kalau sekali berdosa panjang, tetap berjalan terus, berdosa terus. Ya. Sekecil apapun kita hindari perbuatan dosa, karena kita tidak di bawah kuasanya lagi, tetapi kita di bawah kuasa kasih karunia Allah, dalam pemeliharaan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam tuntunan Allah, dalam berkat Allah. Kita hidup sekarang itu demikian. Sebab itu kita harus sering bersekutu dengan Tuhan, dengan doa, dengan pujian, ya, dengan sering mendengarkan firman-Nya dan kita melakukannya. Itu balasan kita kepada Tuhan, di mana Tuhan telah menyerahkan hidupnya, mati disalib untuk saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Engkau memberkati jemaat-Mu semuanya, supaya jemaat-Mu memahami arti dari pengorbanan Yesus Tuhan mati disalibkan untuk melepaskan kami dari kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa jahat, sehingga kami tidak di bawah kuasanya lagi. Kami menjadi orang merdeka, hidup di dalam kasih kemurahan Allah, ya, hidup di dalam anugerah Allah, di dalam pemeliharaan Allah yang baik dari saat ini sampai kekal selama-lamanya.
sehingga kami tidak melakukan perbuatan dosa lagi, tetapi perbuatan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, sehingga mengerti memahami, supaya iman mereka semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan syukur dan doa kami. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut, kita responi dengan pujian, kita muji Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan, Kau beri hati yang baru. Jaraku menyucikan pikiran hati. Nyatakan Kaulah Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah kepada-Mu, Yesus telah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup,
Kita akan mendengarkan warta gereja yang disampaikan oleh Pendeta Muda Stefanus. Waktu kami persilakan. Baik, salam Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelum nanti Bapak Gembala menutup dalam doa, mari kita perhatikan ada beberapa hal penting. Yang pertama, mengundang seluruh pelayan dalam fellowship pelayan hari ini, nanti hari Minggu, tanggal 26 Maret 2023, nanti jam 11. Mari semua pelayan untuk hadir, kita bersama-sama mengadakan fellowship. Kemudian yang kedua, diberitahukan kepada peserta Diklat Veritas bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, kelas Diklat Veritas libur karena Bapak Pendeta Eko Kurniadi ada pelayanan di Taiwan. Pada hari Senin nanti tanggal 3 April 2023 kelas akan dimulai kembali. Yang berikutnya, minggu ini adalah minggu yang keempat, minggu KPW. Jemaat dihimbau untuk menghadiri persekutuan KPW di kelompok masing-masing untuk dapat membangun iman dan kasih bersama saudara seiman. Untuk iuran Pangrukti Layon dapat diserahkan melalui bendahara KPW masing-masing dan nanti bisa diteruskan kepada si sosial Ibu Rusdi Ismoyo. Kemudian yang berikutnya, mohon perhatian bagi jemaat yang hendak mentransfer iuran Pangrukti Layon, mohon mentransfer ke rekening Pangrukti Layon yang baru di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1350018971513 karena rekening yang lama di Bank Danamon sudah ditutup. Untuk yang kelima, untuk kelas keanggotaan akan segera dimulai, mohon segera mendaftarkan diri kepada sekretaris gereja. Pentingnya menjadi anggota gereja, Bapak Ibu semuanya, dengan menjadi anggota gereja, Bapak Ibu bisa memiliki hak, dapat memiliki hak melayani dan juga dilayani. Yang keenam, mohon diperhatikan untuk ibadah Jumat Agung dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 dalam satu kali ibadah saja, yakni jam 6.30. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Mohon para diakon dapat mempersiapkan diri nanti di tanggal 7 bersama-sama mengambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Kemudian yang berikutnya, berkaitan dengan adanya Hari Raya Idul Fitri yang diperingati secara nasional, maka mohon jemaat dapat memperhatikan jadwal ibadah di minggu keempat bulan April sebagai berikut yang sudah dicantumkan ya di dalam buletin gereja. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan gereja, Bapak Ibu bisa memperhatikan di lembar samping, saya tidak membacakan satu-satu, saya ingin mengingatkan. Hari Selasa ada doa pagi online jam 4:30 sampai 5:30. Kemudian ada doa Hana, doa kaum wanita jam 3 sore sampai jam 4:30. Rabu Bapak Ibu jangan lupa doa dan pujian jam 6 sore di gereja. Sabtu ada doa pagi secara tatap muka di gereja jam 4:30 sampai 5:30 dan jangan lupa melaksanakan doa pribadi, doa Daniel, 1 hari 3 kali kita menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Yang berikutnya, segenap jemaat Gereja Baptis Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama Ibu Tabita Marcelin Lilwur, kemudian anak Kristabel Bernik Putri Arvela, Ibu Yohana Ariesta Widyastuti, kemudian Ibu Vita Anggraini, Saudara Simpson Jevon April Duwong, yang terakhir Bapak Stefanus Tarasim. Selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, dan Tuhan senantiasa melimpahkan
berkat buat Bapak Ibu semuanya yang akan merayakan ulang tahun. Itu hal penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa syukur dan nanti Bapak Pendeta akan menutup dalam doa berkat. Mari kita berdiri bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan, kasih dan kemurahan-Mu dalam ibadah kami. Kami sungguh diberkati dari pujian penyembahan yang terus mengingatkan, menguatkan, meneguhkan kami juga khususnya kebenaran firman Tuhan yang terus membangun kehidupan kami semakin kuat dan teguh di dalam Yesus. Kami ingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang menggantikan kami, sehingga kami memiliki kepastian kehidupan yang kekal di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang memberkati dan terus memakai hamba-Mu Bapak Pendeta Yosua Nugroho Gembala Sidang kami. Diberkati pelayanannya, kesehatannya, seluruh kehidupannya. Tuhan menopang, Tuhan mencurahkan segala berkat-Mu, hikmat dan akal budi serta pencerahan terus dipakai menjadi saluran berkat di dalam menggembalakan umat-Mu yang ada di tempat ini, sehingga pelayanan di tempat ini semakin bertumbuh dan berkembang. Terima kasih, hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, Tuhan memberkati dengan berkat secara rohani dan jasmani yang melimpah. Diberkati dalam membangun keluarga, suami istri saling mencintai, saling setia, sehingga sungguh-sungguh suasana surgawi terjadi di tengah-tengah keluarga setiap jemaat-jemaat-Mu. Diberkati dalam usaha, pekerjaan, bisnis, jualan, Engkau senantiasa mencurahkan segala berkat-Mu, sehingga umat-Mu boleh terpelihara dengan begitu luar biasa. Mereka berkecukupan bahkan berkelimpahan di dalam seluruh kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Hamba berdoa untuk gereja-Mu supaya gereja ini boleh terus bertumbuh dan berkembang. Demikian juga jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan terus taat dan setia, berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan hidup senantiasa di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Seluruh para pemimpin, mulai dari Bapak Gembala, para pendeta muda, para diakon, pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, para pelayan-pelayan Tuhan, diberkati, diurapi mereka semuanya di dalam melayani Engkau, sehingga pelayanan mereka boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih, seluruh kegiatan gereja dipakai untuk membangun iman kami semakin kuat dan teguh di dalam Yesus, sehingga kami semakin maju di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hamba menyerahkan untuk setiap pergumulan gereja, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Hamba menyerahkan gol kehadiran 350 jiwa, gol persembahan 58 juta. Kerinduan kami Tuhan mengembangkan sekolah melalui TK dan PAUD diberkati. Demikian juga Tuhan Yesus Engkau menolong supaya melalui sekolah ini kami menyiapkan generasi penerus. Juga kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba berdoa menyerahkan buat yang sakit. Ibu Trimo, kami menyerahkan Bapak Yeskiel Sunardi mengucap syukur yang sudah dipulihkan dan disembuhkan. Kami mengucap syukur. Hamba menyerahkan Bapak Budi Wibowo terus dijamah ya Tuhan, disembuhkan dan dipulihkan melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib. Anak Marcel, anak Devarel, dijamah Tuhan supaya bertumbuh di dalam Yesus. Terima kasih. Hamba menyerahkan untuk yang berulang tahun diberkati dengan umur panjang, dengan sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan berkat yang melimpah dalam seluruh kehidupan anak-anak-Mu yang akan berulang tahun. Terima kasih. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami selalu mengucap syukur
di mana bangsa dan negara kami tetap aman, tentram, dan damai terkendali di tengah-tengah situasi politik yang semakin menghangat. Diberkati Bapak Presiden Jokowi di dalam mengemban tugas tanggung jawab sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tuhan menolong, memberikan kecakapan sehingga dapat memimpin negeri ini dengan baik. Situasi kondisi politik, ekonomi, keamanan boleh terjalin dengan baik, teratasi dengan baik, dan kami percaya negeri kami boleh semakin maju ya Tuhan Yesus. Segala gerakan radikalisme, terorisme kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau mengaruniakan ketentraman di tengah-tengah negeri kami. Hamba berdoa untuk Jawa Tengah, Kota Semarang diberkati oleh Tuhan Yesus dengan berkat yang sungguh-sungguh melimpah di tengah-tengah provinsi ini. Hamba berdoa untuk Semarang diberkati, kami menyerahkan Ibu Wali Kota dan seluruh jajarannya, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada, diberkati Bapak Lurah dan seluruh jajarannya, masyarakat sekitar, tetangga kanan kiri muka belakang semuanya diberkati. Keberadaan gereja-Mu boleh memancarkan berkat Kristus bagi setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak muda, juga anak-anak sekolah minggu kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kalau sebentar kami akan melanjutkan dengan sekolah minggu diberkati. Untuk guru-guru, para pengajar, semuanya diberikan hikmat. Sehingga mereka semuanya boleh terus Tuhan membawa seluruh jemaat-Mu untuk boleh belajar kebenaran firman-Mu, bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dan mereka semuanya boleh berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan untuk melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan mengakhiri dalam ibadah kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami, sekolah minggu, dan yang lain Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan, kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Gembala akan menutup dalam doa berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara beribadah dengan setia dan tulus di hadapan Tuhan, saat ini pulanglah dengan berkat Tuhan, kasih daripada Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, yang terus akan menuntun membimbing perjalanan hidup saudara. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Soli Deo Gloria. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Tuhan alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Bapa Tuhan katakan
Tuhan